Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktaviana Indriani, NIM 2020-12-010 dari kelas 3A Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi lisan di mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Febra. Pengantar. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan atau berbicara dan mendengarkan dan komunikasi tulisan atau menulis dan membaca sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Barket et al. 1981 dalam Tubbs dan Moss 1997, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan atau berbicara dan mendengarkan dibandingkan komunikasi tulisan atau menulis dan membaca. Crane et al. Dalam Tubbs dan Moss 1997, komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Perilaku membangkitkan diurutkan menjadi 4. Yang pertama, berbicara dengan persentase 16%, 2. Mendengarkan dengan persentase 53%, 3. Menulis dengan persentase 14%, dan membaca dengan persentase 17%. Jika dilihat, berbicara dan mendengarkan mempunyai persentase lebih besar daripada membaca dan menulis. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap serta tatap muka atau melalui media seperti telepon dan lainnya. Keterampilan dasarnya adalah berbicara dan mendengarkan. Selanjutnya, kita akan membahas komunikasi antar manusia. Komunikasi antar manusia merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia, seperti saat ibu kita berbicara saat balita atau masih di saat kandungan, yang merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Hal ini sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik, era Hitler, Mussolini, dan lainnya atau masa Perang Dunia Kedua. Di dalam komunikasi lisan ada berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit karena manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik dan kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Masih membahas tentang berbicara efektif. Berbicara efektif mempunyai 2 jenis berbicara. Yang pertama berdasarkan situasi, yaitu ada berbicara informal dan formal, ada juga berdasarkan tujuan, berdasarkan jumlah penyimak, dan berdasarkan peristiwa khusus. Untuk berbicara informal, ada tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan lainnya. Dan untuk berbicara formal, ada perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Sedangkan berdasarkan tujuan, jumlah penyimak, peristiwa khusus, yaitu untuk tujuan berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Sedangkan untuk jumlah penyimak ada berbicara antar pribadi atau 4 mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa, dan untuk peristiwa khusus ada pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan.
Selanjutnya, jenis kedua yaitu berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama, penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan, ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Dan keempat, penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Masih membicarakan dengan berbicara efektif, yaitu dengan mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan terutama yang pertama untuk mengkode materi dalam kata-kata lisan, kedua menyampaikan dengan benar dan sesuai, dan ketiga mengembangkan empati terhadap pendengar. Di dalam berbicara efektif terdapat teknik berbicara efektif, ada 6. Yang pertama, bahasa. Bahasa harus efektif, tata bahasa benar, dan kosakata atau variasinya. Kedua, materi. Materi harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Ketiga, cara atau gaya berbicaranya dari pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. Keempat, penampilan berbicara bisa dilihat dari postur tubuh, pakaian dan perhiasan, dan gerak-gerik. Kelima, hubungan dengan pendengar harus bisa mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan lainnya. Dan keenam, suasana pembicara harus bisa membangun keakraban sesuai tujuan dan sesuai lingkungan di sebuah acara atau lainnya. Di dalam komunikasi lisan, tidak hanya terdapat berbicara efektif, juga mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur menurut Tubbs dan Moss 1997. Yang pertama, mendengar atau penerimaan rangsangan, pendengaran atau aural stimuli. Kedua, perhatian, yaitu memperhatikan rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Ketiga, memahami, yaitu pemberian makna pada yang didengar. Dan keempat, mengingat, yaitu mengingat informasi untuk diperoleh kembali dari hasil mendengarkan tersebut. Kita akan membahas tentang jenis-jenis mendengarkan. Jenis-jenis mendengarkan ada 4 menurut Tubbs dan Moss 1997. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening, yaitu ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, nonton TV, dan lainnya. Kedua, mendengarkan cara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi tertentu, atau misalnya saat kuliah. Ketiga, mendengarkan secara kritis, yaitu sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, atau misalnya dalam sidang pengadilan. Dan keempat, mendengarkan dengan empati, atau mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Di dalam mendengarkan juga terdapat hambatan. Menurut DeVito 1997, hambatan mendengarkan yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan atau bisa memainkan rambut, menggambar, dan lainnya. Kedua, sibuk dengan urusan eksternal, seperti memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan, seperti melamun. Ketiga, mempertajam atau sharp planning, yaitu hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Kelima, faktor kawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Keenam, mendengar yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Dan yang terakhir ada mengefektifkan mendengarkan menurut DeVito 1997. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Dan yang keempat, ada mendengarkan secara dangkal dan secara mendalam. Sekian
penyampaian materi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf, dan bila ada salah kata juga mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.